Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku di kelas 8? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pelajaran kali ini, mata pelajaran SKI, materi yang akan Ibu sampaikan itu mengenai sumbangsih besar ilmuwan Muslim Daulah Al-Ayyubiyah. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa Daulah Al-Ayyubiyah. Dasar dari materi yang akan Ibu sampaikan ini adalah menganalisis peran ilmuwan Muslim masa Daulah Al-Ayyubiyah dalam kemajuan peradaban. Pencapaian kompetensi yaitu menemukan peran ilmuwan Muslim pada masa Daulah Al-Ayyubiyah dalam memajukan peradaban Islam. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu sumbangsih dari ilmuwan Daulah Al-Ayyubiyah. Jadi ada beberapa ilmuwan yang lahir atau yang muncul pada masa Daulah Al-Ayyubiyah. Di antaranya yang pertama adalah As-Suhrawardi Al-Maktul. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan teosofis. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habbas bin Amirak Shihab al-Din Asy-Syuhrawardi Al-Kurdi. Beliau lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhrawar, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat dengan Jazan. Ia memiliki banyak gelar, di antaranya adalah Syekh Al-Isyraq, kemudian Master of Illumination, Al-Hakim, kemudian Asy-Syahid, The Martyr, dan Al-Maktul. Asy-Syuhrawardi melakukan banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Maraga di kawasan Azerbaijan. Di kota ini, Asy-Syuhrawardi belajar ilmu filsafat, hukum, dan teologi kepada Majd al-Din al-Jili. Juga memperdalam filsafat kepada Fakhruddin al-Mardini. Selanjutnya beliau melanjutkan perjalanannya itu ke Isfahan, Iran Tengah, dan beliau belajar ilmu logika kepada Zahiruddin al-Qori yang juga mempelajari ilmu logika dari buku Al-Bashir al-Nashiriyah, karya dari Umar ibnu Sahlan al-Sawi. Dari Isfahan, beliau melanjutkan perjalanannya ke Anatolia Tenggara dan diterima dengan baik oleh pangeran dari Bani Saljuk. Setelah itu pengembaraan Asy-Syuhrawardi berlanjut ke Persia yang merupakan pusat lahirnya tokoh-tokoh sufi. Di sini Asy-Syuhrawardi tertarik dengan seorang sufi sekaligus. Ajaran tarekat dari Asy-Syuhrawardi, beliau mempunyai sebuah karya atau mempunyai kitab yang berjudul Awarid Al-Ma'arif yang membahas tentang latihan rohani praktis. Nah, terdiri dari ma'rifah yang pertama. Ma'rifah itu adalah mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, bahwa Allah sajalah wujud hakiki dan pelaku mutlak. Kemudian yang kedua itu faqr. Faqr yaitu tidak memiliki harta. Seseorang yang menempuh jalan hakikat tidak akan sampai ke tujuan kecuali jila sudah melewati tahap kezuhudan. Kemudian yang ketiga, ajaran yang beliau ajarkan pada kitab Awarid Al-Ma'arif adalah tawakal. Tawakal yaitu mempercayakan segala urusan kepada pelaku mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang keempat itu mahabbah, artinya cinta kepada Allah. Dan yang kelima adalah fana dan baqo. Fana artinya ini adalah akhir dari perjalanan menuju Allah, sementara baqo artinya adalah awal dari perjalanan menuju. Kemudian pemikiran teosofis dari Asy-Syuhrawardi ini disebut dengan konsep iluminasi atau israqiyah.
yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah Ishraqi sendiri sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. Proses iluminasi cahaya-cahaya As-Suhrawardi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dimulai dari Nur al-Anwar yang merupakan sumber dari segala cahaya yang ada. Ia maha sempurna, mandiri, esa, sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya. Ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur al-Anwar ini hanya memancarkan sebuah cahaya yang disebut dengan Nur al-Aqrab. Selain Nur al-Aqrab, tidak ada lainnya yang muncul bersamaan dengan cahaya terdekat. Dari Nur al-Aqrab atau cahaya pertama, muncul cahaya yang kedua, yaitu cahaya kedua muncul ke cahaya yang ketiga, dan dari cahaya yang ketiga timbul cahaya yang keempat dan seterusnya sampai ke cahaya yang keenam, begitu seterusnya hingga mencapai cahaya yang jumlahnya sama. Pada tiap tingkat penyinaran, setiap cahaya menerima pancaran langsung dari Nur al-Anwar, dan tiap-tiap cahaya dominator mendominasi meneruskan cahayanya ke masing-masing cahaya yang berada di bawahnya. Sehingga setiap cahaya yang berada di bawah selalu menerima pancaran dari Nur al-Anwar secara langsung. Dan pancaran dari semua cahaya yang berada di atasnya, sejumlah pancaran yang dimiliki oleh cahaya tersebut. Dengan demikian, semakin bertambah ke bawah tingkat suatu cahaya, maka semakin banyak pula ia menerima pancaran. Karya-karya Asy-Syuhrawardi diantaranya adalah yang pertama, kitab At-Talwihat Al-Lauhiyat Al-Irsyad. Kemudian kitab Al-Muqawamat dan Hikmah Al-Isyraq yang membahas aliran peripatetik. Kemudian Al-Lamahat Hayakil Al-Nur dan Risalah fi Al-Isyraq yang membahas filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Qisah Al-Gharbiyah, ini juga salah satu karya dari beliau. Al-Aql Al-Ahmar dan Yauman Ma'la Jama'at Al-Sufiyin, yang berisi tentang ulasan penjelasan sufistik menggunakan lambang yang sulit dipahami, dan Risalah Al-Ta'ir dan Risalah fi Al-Ishaq. Ini merupakan terjemahan dari filsafat klasik, dan Al-Waridat wa Al-Taqdisat. Ini juga berisi serangkaian doa dan kemudian ilmuwan yang kedua atau ulama yang kedua yang akan kita bahas itu adalah Ibnu Al-Adim. Ibnu Al-Adim ini merupakan sejarawan yang masyhur, yang sangat terkenal pada masa Daulah Al-Ayyubiyah. Jadi bukan hanya pada masa Daulah Abbasiyah sejarawan itu muncul. Jadi pada masa Daulah Al-Ayyubiyah ini juga ada seorang sejarawan masyhur yang bernama Ibnu Al-Adim. Nama lengkap beliau adalah Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil. Berasal dari Bani Jaradah yang bermigrasi dari Bashrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Azim lahir di Aleppo. Ayahnya menjadi qadhi mazhab Hanafi di kota itu. Sejak tahun 616 Hijriah atau 1219 Masehi, beliau mulai mengajar di Aleppo. Setelah mendalami berbagai pengetahuan di Aleppo, Baitul Maqdis, Damaskus, Hijaz, dan Irak. Kemudian beliau menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan Al-Nashir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi duta besar kedua penguasa ini di Baghdad dan di Kairo. Karya-karya Ibnu Al-Azim diantaranya adalah Zubdah Al-Halab min Tariq Halaba, kemudian Bughyah At-Talib fi Tariq Halaba, kemudian buku tentang sejarah Aleppo atau Halaba yang disusun secara alfabetik terdiri dari 40 juz atau 10 jilid.
Ibnu al-Azim melarikan diri ke Kairo hingga wafat ketika tentara Mongol menguasai wilayah Halaba atau Aleppo pada tahun 658 Hijriah atau 1100. Kemudian ilmuwan yang ketiga atau ulama yang ketiga adalah Al-Bushiri. Al-Bushiri ini adalah sastrawan dan penulis qasidah burda. Ya. Nama lengkap beliau adalah Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Bushiri. Lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Bushiri seorang sufi besar, pengikut tarekat Az-Zazaliyah dan menjadi salah satu murid Sultanul Aulia Syekh Abul Hasan Asyazili radhiyallahu anhu. Gurunya yang lain merupakan beberapa ulama tasawuf seperti Abu Hayyan, Abu Fat bin Ya'mari, dan Al-Iz bin Jamaah Al-Kanani Al-Hamawi. Sejak masa kanak-kanak, beliau dididik oleh ayahnya sendiri dalam mempelajari Al-Quran untuk memperdalam ilmu agama dan kesusastraan Arab. Al-Bushiri dikenal sebagai orang yang warok, orang yang takut dosa. Pernah suatu ketika ia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah kerajaan Mesir. Akan tetapi melihat perilaku pegawai dari kerajaan membuatnya menolak untuk menjadi seorang pegawai pemerintah. Al-Bushiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu Qasidah Burda. Ya, Qasidah Burda yang diciptakannya itu pada abad ke-7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burda adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puisi pujian Al-Bushiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi, tetapi mengungkapkan kelebihan Nabi yang utama yaitu mukjizat Al-Quran. Beberapa ulama sufi yang menjadi guru Al-Bushiri diantaranya, terutama pada bidang Imam Abu Hayyan, kemudian ada Abul Fat bin Syaidunas Al-Ya'mari, kemudian Ashbali Al-Mishri, yang merupakan pengarang kitab Uyunul Athar fi Syirah Sayyidil Bashar, Al-Iz bin Jamaah Al-Kanani Al-Hamawi, ya, dan beliau merupakan salah seorang hakim di Mesir, dan masih banyak lagi kalangan ulama besar Mesir yang memberikan ilmu pengetahuan kepada Al-Bushiri. Al-Bushiri sebenarnya tak hanya terkenal dengan karya Qasidah Burdahnya saja, ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu tasyawuf, dan Abdul Latif Al-Baghdadi ini seorang ahli dalam bidang ilmu mantik atau ilmu logika. Nah, beliau adalah seorang ulama yang berpengaruh, yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar. Ya, beliau juga ahli dalam bidang ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Yang selanjutnya adalah Abu Abdullah Al-Qudai yang merupakan ahli ilmu fikih. Beliau ahli fikih, hadis, dan sejarah. Ya, beberapa karyanya adalah Asy-Syihab, ya, atau Bintang, Sanadus Sihah atau perawi hadis-hadis sahih. Kemudian Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i, Anba al-Anbiya, cerita para nabi, Uyun al-Ma'arif, mata air ilmu pengetahuan, dan Al-Mukhtar fi Zikr, Al-Khuttat wa Al-Asyar, yang merupakan air. Kemudian para ilmuwan lainnya, ya, yang muncul atau yang lahir pada masa Daulah Al-Ayyubiyah, yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, merupakan seorang ahli geografi dan juga ahli botani, yang mencatat penelitiannya dalam buku kitab Al-Jami' li Ashdad An-Nabat atau kitab kumpulan dan tanaman. Ad-Dawudi yang merupakan ahli botani, pengarang kitab Nuzah An-Nufus,
wa al-afkar, ma'rifah, wa al-ahzar, wa al-ashjar. Kitab komprehensif tentang identifikasi tanaman, bebatuan, dan pepohonan. Kemudian Syamsuddin Halikan yang merupakan seorang ahli sejarah yang mengarang kitab Wafiyat al-Ayan. Kemudian ada Abul Qasim al-Manfalubi yang merupakan sosok ulama yang ahli dalam bidang ilmu fikih. Kemudian ada Al-Hufi yang merupakan ilmuwan ahli tata bahasa Arab. Ada Abu Abdullah Muhammad bin Barokat yang merupakan ulama ahli nahwu atau gramatika bahasa Arab dan ahli tafsir Al-Quran. Nah, demikian materi mengenai ilmuwan-ilmuwan yang lahir atau yang muncul pada masa Daulah. Semoga kalian semua dapat memahaminya apa yang sudah Ibu jelaskan, dan silahkan kalian bisa membaca-baca kembali, membuka bahan ajar yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.